Coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut. Ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China. Dan sejak saat itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi yang berkelanjutan. Pada 27 Mei 2020, lebih dari 5,68 juta kasus telah dilaporkan di 188 negara dan wilayah yang mengakibatkan lebih dari 354 juta kematian dan lebih dari 2,33 juta orang telah pulih. Gejala umum termasuk demam, batuk, kelelahan sesak napas, dan kehilangan bau dan rasa. Sementara bagi sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa perkembangan menjadi sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS. Kemungkinan dipicu oleh badai sitikon, kegagalan multi organ, shock septik, dan pembekuan darah. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisaran dari 2 hingga 14 hari. Virus ini terutama menyebar di antara orang-orang selama kontak dekat, paling sering melalui tetesan kecil yang dihasilkan oleh batuk, bersin, dan berbicara. Tetesan biasanya jatuh ke tanah atau ke permukaan, bukannya melayang di udara jarak jauh. Lebih jarang orang dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah mereka. Penyakit ini paling menular selama 3 hari setelah timbulnya gejala. Meskipun penyebarannya mungkin terjadi selama gejala muncul dan dari orang yang tidak menunjukkan gejala. Metode diagnosis standar adalah dengan reaksi rantai transkripsi polimerase terbaik hingga waktu nyata. Adapun dampak virus corona dalam kehidupan sosial masyarakat, di antaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal. Sebagai contoh, pada saat kita membeli makanan, baik di warung yang berlabel maupun kaki lima, kita pasti akan mencari tahu apakah bersih atau tidak. Apakah pelayanan akan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak? Adakah petugas atau pelayanan yang mencuci tangan pada saat mengolah atau memproses makanan yang kita pesan atau tidak? Pada saat kita berbicara atau berjumpa baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah dan dengan masyarakat setempat, kita pun enggan berjabat tangan meskipun mereka adalah orang tua, sebagaimana yang kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu menghormati yang lebih tua. Namun di situasi saat ini mengharuskan kita untuk menghindari berjabat tangan dan harus berjarak lebih dari 2 meter. Bila anak ingin berbicara dengan orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, tidak ada pilihan lain, karena cara ini adalah yang paling efektif.
Kebijakan social distancing berakibat batal terhadap roda kehidupan manusia. Masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya, karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tersendatnya laju ekonomi mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhi, karena negara akan sangat terbebani kalau harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Tak terkecuali di bidang pendidikan, ikut juga terkena dampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah madrasah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti saat ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan yang paling menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini, antara lain: yang pertama, penguasaan teknologi masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi lahir tahun 1980 ke bawah, yang pada masa mereka penggunaan teknologi belum begitu masif. Sebenarnya bukan tidak bisa, kalau mau belajar pasti mampu. Prinsipnya guru adalah manusia pembelajar yang harus selalu siap menghadapi perubahan zaman sekaligus mengikuti perkembangannya. Keadaan hampir sama juga dialami oleh para siswa. Tidak semua sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan seharinya. Adapun permasalahan yang kedua, yaitu jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah madrasah sudah terkoneksi ke internet, sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Kalaupun ada menggunakan jaringan internet seluler, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Permasalahan selanjutnya yaitu biaya. Jaringan internet yang biasa sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara guru, juga orang tua siswa, yang tidak siap untuk